Selamat sore teman-teman. Kali ini saya bersama presenter ataupun mahasiswa yang melakukan presentasi terbaik. Katanya. Bener gak? Iya katanya. Mungkin kita atau masnya perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Bagus Prakoso. Saya angkatan Stikom tahun 2018. Nomor induk saya 111810. 111-810-1538. Dari jurusan? Dari jurusan S1 Teknik Informatika. Masnya dulu skripsi atau kampus Merdeka? Saya alhamdulillah ikut kampus Merdeka. Magang atau apa? Saya ngambil magang di SMK 1 Banyuwangi. Oke. Katanya nih memberikan presentasi terbaik. Nah, sebelumnya dulu pas kuliah pernah melakukan presentasi organisasi atau gimana? Kuliah sih saya presentasinya seperti tugas seperti biasanya. Tugas seperti biasa. Ya, saya kan di kelas malam, jadi sambil kerja. Jadi saya presentasinya itu bareng-bareng teman aja di depan kayak gitu. Oke. Terus ini nih yang bikin penasaran mahasiswa sekarang ya. Kalau presentasi itu pasti kan harus menyiapkan apa ya namanya, hal-hal atau sesuatu yang penting lah intinya. Kira-kira buat Mas Ilham sendiri yang disiapkan apa aja untuk presentasi? Yang pertama kan yang penting itu kita harus tahu kita mau mempresentasikan apa kan. Nah terus jangan lupa kita tuh harus minta saran juga ke teman terus ke orang yang bersangkutan juga. Jadi presentasi itu nggak hanya monoton menurut kita itu bagus, tapi menurut orang juga itu menarik seperti itu. Nah terus presentasi juga seharusnya itu orang yang kita presentasikan kan paham apa yang kita presentasikan. Nah jadi sebelum kita presentasi kepada dosen atau kepada guru, kita harus presentasi ke teman dulu. Menurut kamu ini cocok gak? Menurut kamu ini ada kurangnya gak gitu? Seperti itu. Terus kalau misalnya saat presentasi nih ngalamin gugup lah, biasa kan kalau orang mau presentasi pasti gugup terus kepikiran nanti bakal lupa atau gimana. Nah itu cara kamu mengatasi hal itu gimana? Ya Bismillah. Pertamanya awal emang gugup presentasi, dari awal emang gugup. Tapi kalau udah setengah jalan itu udah agak lumayan nggak gugup udah. Oke. Pastinya berdoa ya. Iya. Yang pertama berdoa. Terus ini untuk penguasaan materinya presentasi kan pasti harus lebih matang kan sebelum presentasi. Nah itu tips dan triknya dari Mas Ilham sendiri gimana? Menurut saya tipsnya dan triknya itu yang pertama presentasi sesuai yang kita mampu aja. Jadi jangan memaksa, pahami materinya. Terus usahakan materinya itu juga dipahami sama yang dipresentasikan gitu. Terus kalau presentasi juga itu jangan sampai monoton. Itu dalam bentuk materi, dalam bentuk yang dipresentasikan atau dalam kita berbicara itu jangan sampai monoton, agar yang presentasi itu menarik dan tidak bosan untuk melihat kita gitu. Monoton menurut Mas Ilham itu seperti apa? Contoh dalam presentasi itu ada waktu PPT-nya hanya satu warna itu aja sampai ke bawah, itu pasti akan bakal monoton gitu. Berarti apa ya, dibuat semenarik mungkin lah. Iya, semenarik mungkin untuk yang dilihat. Terus kalau nih semisalnya ada ada salah satu teman kamu pas kamu nyoba presentasi itu bilang, kamu kayaknya kurang ini deh, kayaknya kurang bagus deh, materimu kayaknya kurang menarik untuk dipresentasikan. Itu gimana? Kalau menurut saya kan saya nggak hanya tanya ke satu orang itu aja kan, pasti ada beberapa. Contoh 3:2, saya pasti ngambil yang banding 3 itu tadi gitu. Contoh menurut mereka 3 bagus, 2 nggak bagus, berarti kita ngambil yang banding 3 gitu. Terus kalau menurut kita cocok dan menurut orang itu cocok, kan itu enak untuk dipresentasikan kan gitu. Nah pastinya setelah presentasi kan ada apa ya, kesan, pesan atau keluh kesah atau unek-unek. Nah itu aku juga pernah ngerasain kan dulu, pastinya presentasi di depan dosen, di depan teman-teman sendiri, pastinya gugup, pastinya ya lupa lah
materinya apa. Nah, menurut Mas Ilham sendiri, kesan pesan setelah melakukan presentasi Kampus Merdeka kemarin gimana? Kalau menurut saya lega sih, rasanya kayak alhamdulillah gitu, udah selesai gitu. Awal presentasi emang kok dosennya diem semua, apa presentasinya nggak menarik, terus itu intinya saya negatif thinking gitu kan, apa saya presentasinya jelek gitu. Setelah terakhir presentasi, nah terus alhamdulillah diberi itu apa namanya, diberi yang baik gitu loh, Okay. timbal balik yang Iya, baik. iya. Nah ternyata kayak gitu. Nah, ini karena kesannya bagus ya. Saya dengar kesannya bagus. Nah, pesan untuk mahasiswa yang akan melakukan skripsi, TP atau presentasi MBKM, mungkin Mas Ilham mau ngasih pesan. Kalau menurut saya yang pertama itu fokus ke bagian apa yang kita ambil dulu. Kalau saya kan magang. Nah, jadi sebenarnya kalau magang ini saya tidak membuat project sebenarnya. Jadi hanya fokus ke magang. Cuma karena dari pihak SMK Negeri 1 Banyuwangi itu meminta timbal balik untuk kita apa yang kita terima setelah kita menerima kalian magang di sini gitu. Nah, jadi saya dan teman saya diminta untuk membuat sebuah project, yaitu adalah project yang berkaitan dengan AR augmented reality. Nah, di situ saya dan teman saya itu untuk sementara itu fokus di bagian project, karena dari pihak SMK 1 Banyuwangi juga kita lebih diutamakan untuk fokus ke bagian projectnya dulu. Nah, kalau projectnya sudah selesai, baru kita bisa membantu bagian yang lain pada waktu kegiatan magang seperti itu. Jadi Pak, jangan lupa untuk kita selalu fokus ke bagian apa yang akan kita ambil, itu aja. Aku juga mau tanya nih, kemarin yang pas nyiapin project kita ada kendala atau masalah atau apa gitu? Alhamdulillah di SMKN 1 Banyuwangi itu bagian pembimbing dari SMK-nya itu alhamdulillah kan enak ya, maksudnya kayak fleksibel, jadi kita bisa santai, kita bisa ini, jadi kita apa namanya itu kayak lebih mudah untuk mengerjakan proyek itu tadi karena dari dukungan dari dosen Stikom dan dari dan dari pembimbing dari sekolah, dari SMK. Ini juga bikin aku penasaran sih sebenarnya. Itu project yang kamu buat kemarin judulnya apa? Project yang saya buat kemarin itu adalah buku manual penggunaan multimedia berbasis augmented reality pada SMK Negeri 1 Banyuwangi. Wah, keren. Judulnya keren banget. aku langsung minder. Ingat judulku yang kemarin. Iya, tentang apa? Ya, presentasi saya itu karena dari sekolah kita ingin membuat dari tempat magang kita ingin membuat sebuah project. Jadi saya dan teman saya berpikir bagaimana caranya bagaimana caranya proyek ini berguna bagi sekolah kan. Nah, karena pada waktu saya magang itu ada pandemi Covid, mungkin sampai sekarang ya, cuma sekarang kan agak longgar. Nah, jadi pandemi Covid itu tadi saya dan teman saya itu membuat sebuah aplikasi dan buku. Teman saya yang membuat aplikasi dan saya yang membuat bukunya. Nah, jadi di antara dua buku di antara buku dan aplikasi itu saling membutuhkan seharusnya. Nanti teman saya itu membuat sebuah aplikasi yang akan membuat di dalam buku itu tadi terdapat sebuah gambar kamera contohnya. Nah, nanti teman saya membuat di Android. Itu langsung dilihat langsung di kamera, itu nanti akan keluar bentuk 3D di bagian HP-nya. Wah. Gitu. AR ya. Keren. Itu pas kamu bikin project itu guru SMK di sana reaksinya gimana? Karena di sana nggak presentasi, jadi yang presentasi cuma di sini aja. Kalau yang bagian yang kayak saya kan ada magang tahap 2 kan, yang magang tahap 1 kan presentasinya kan lewat online. Nah, jadi itu mereka reaksinya bagus. Nah, terus yang tahap 2 presentasinya kan di kampus. Ya, di kampus. Jadi nggak presentasi di sekolah gitu. Kira-kira nanti aplikasi dan buku tersebut itu bakal bakal dipakai sama sekolah tersebut atau enggak menurut ya, kamu? Saya dan teman saya berharapnya dipakai ya kan. Jadi seharusnya itu kalau udah dibuat, jadi kan itu masih, kalau menurut saya dan teman saya, aplikasi dan buku itu kan masih belum 100% untuk bagus untuk dibuat ke siswa kan. Tapi menurut saya sudah cukup untuk pembelajaran, itu sudah cukup. Cuma kalau ingin diperbagus lagi, lebih diperlengkap lagi isinya, itu lebih bagus sepertinya gitu. Jadi intinya
sebelum melakukan presentasi harus menguasai materi, Iya. betul. Harus fokus lah intinya, Iya. betul. Nah, tanya apa lagi ya? Kira-kira kemarin kamu sama teman kamu ada cross atau pernah ada Itu kayaknya sepertinya pertengkaran? pasti ada, karena kan saling kerja sama kan kita kan, itu pasti ada. Yang pasti ada itu karena waktu seharusnya itu, meskipun kita ada di mana, di tempat magang yang sama, belum tentu kan waktu kita kan bareng. Soalnya kan saya di sana kerja sekalian magang kan, kalau di sana teman saya hanya magang saja gitu. Jadi sesekali saya kalau udah waktunya luang, kerja luang, saya akan mengerjakan apa tugas saya. Begitu pula dengan teman saya, apa yang kalau dia luang 1 hari penuh, itu dia akan mengerjakan proyeknya dia gitu. Oke. Untuk nah, sementara ini masih keadaannya baik-baik saja. Oke, syukurlah. Alhamdulillah. Mungkin mau ngasih apa ya? Ucapan terima kasih mungkin untuk teman kamu, untuk pembimbingan di SMK sama dosen pembimbing kamu, monggo silakan. Terutama saya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini saya alhamdulillah lancar dalam sidang skripsi kemarin, sidang presentasi kemarin. Terus saya akan berterima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen Stikom, khususnya dosen pembimbing saya Bu Solehatin, dan untuk yang dari SMK tempat magang saya, dari pembimbing sekolah, saya berterima kasih juga kepada Bapak Sogi Yamani. Pak Dan, Sogi. ya, dan teman saya nggak akan bisa sampai di sini kalau bukan karena bareng teman saya, yaitu Wildan. Wah, keren banget. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Sebelum kita tutup, kita tampilkan presentasinya dari Mas Ilham dulu kali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Bagus Prakoso, nomor induk 11181101538. Saya Stikom angkatan tahun 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari magang tahap 2 pada kegiatan Kampus Merdeka dengan judul Manual Penggunaan Media Pembelajaran Multimedia dengan menerapkan AR Augmented Reality pada SMK Negeri 1 Banyuwangi. Program Kampus Merdeka. Apa sih program Kampus Merdeka itu? Kalau menurut saya, program Kampus Merdeka adalah merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk menjadi kerangka dalam menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan, dan menjadi sumber daya manusia sesuai kebutuhan dunia kerja. Pada Kampus Merdeka tahap 2 ini, program yang saya pilih adalah magang dan tempatnya berada di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Selanjutnya adalah kegiatan magang. Di sini saya mengharapkan kegiatan magang di mana membantu guru dan siswa sekolah dalam melakukan kegiatan lab di lab multimedia ataupun di kelas multimedia. Penyusun juga membantu pembuatan brosur PBDB, membantu menempel foto ijazah, membantu merawat ruangan dan alat-alat praktik jurusan di multimedia. Penyusun juga selama di SMK Negeri 1 Banyuwangi, saya juga membuat sebuah proyek yang dimana khususnya untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Banyuwangi di jurusan multimedia. Untuk latar belakang, dalam perkembangan teknologi saat ini terjadi sangat pesat dan modern, baik teknologi informasi maupun komunikasi. Akan sangat bermanfaat apabila teknologi yang sedang berkembang ini dimanfaatkan di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Dan yang kedua adalah pada saat pandemi COVID-19 ini, sekarang siswa maupun guru dibatasi dalam hal pembelajaran bertatap muka secara langsung, sehingga siswa dan guru kurang efektif dalam hal pembelajaran di kelas maupun di rumah. Pengenalan alat praktik di jurusan multimedia. Kamera, lighting, dan tripod dapat memberikan motivasi untuk siswa dalam mendalami bidang di jurusan multimedia. Selama ini siswa dan guru hanya mempelajari dalam lewat seperti buku saja. Tetapi saya akan memberikan kemudahan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Banyuwangi dengan cara menerapkan, yaitu adalah AR Augmented Reality, sehingga dalam pembelajaran nanti untuk pengenalan alat-alat praktik dan teknik itu tidak membosankan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil rumusan masalah
bagaimana cara pembuatan buku manual penggunaan media pembelajaran multimedia berbasis AR (Augmented Reality) pada SMK Negeri 1 Banyuwangi. Selanjutnya adalah tujuan magang. Tujuan yang pertama adalah yang ingin saya tuju adalah mencapai dalam pelaksanaan program Kampus Merdeka tahun ajaran 2021-2022, kegiatan pembelajaran magang di SMK Negeri 1 Banyuwangi untuk membuat sebuah buku pendamping dan aplikasi Android berbasis augmented reality untuk siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Tujuan yang kedua adalah membuat buku pendamping dan aplikasi Android berbasis augmented reality untuk memberikan pembelajaran kepada siswa macam-macam alat praktik di jurusan multimedia dan beberapa tekniknya juga, sehingga siswa dan guru mudah dalam menggunakan buku dan aplikasi Androidnya. Di sini saya akan memberikan sedikit tentang apa itu pengertian augmented reality. Augmented reality adalah teknologi yang memperluas dunia fisik kita dengan cara menambahkan lapisan informasi ke dalamnya. Berbeda dengan VR, virtual reality, AR tidak menciptakan seluruh lingkungan buatan untuk menggantikan yang asli dengan yang virtual. AR muncul di tampilan langsung dari lingkungan yang ada dan menambahkan suara, video, grafik, dan ke dalamnya. Jadi AR adalah kenampakan lingkungan fisik dunia nyata dibarengi dengan gambar yang dihasilkan komputer sehingga mengubah persepsi realitas. Saya sedikit memberikan contoh apa itu AR seperti pada Instagram. Jika kita menggunakan efek Instagram, itu terdapat antara gabungan dunia kita dan dunia komputer. Berbeda dengan VR, kalau VR itu kita ambil dari sisi yang sekarang lagi agak booming, yaitu adalah dunia K-pop. Nah, kalau VR kan rata-rata dari musik video mereka menampilkan seluruh lingkungan dengan menggunakan VR. Berbeda dengan AR tidak menciptakan seluruh lingkungan, tetapi hanya menggunakan beberapa sedikit yang digabungkan dengan dunia asli kita. Selanjutnya adalah manfaat buku. Manfaat buku ini yang pertama adalah untuk membantu aplikasi yang telah penyusun buat untuk mempermudah penggunaannya. Nah, jadi manfaat buku ini nanti bisa di dalam buku ini juga terdapat beberapa materi yang tentunya bukan hanya gambar saja, tetapi tentang materi-materi tentang alat di jurusan multimedia. Dan yang kedua, buku ini tidak hanya berguna dalam penampilan objek, tetapi buku ini juga sangat berpengaruh dalam penggunaan aplikasi yang akan dibuat juga, sehingga di antara buku dan aplikasi itu akan bersinambungan supaya mendapatkan hasil yang baik dalam penggunaannya di kelas maupun di rumah secara daring. Selanjutnya adalah proses pembuatan buku. Di sini proses yang pertama adalah saya mencari referensi. Dalam proses mencari referensi, saya melihat beberapa contoh desain di web maupun di Instagram atau di Pinterest. Jadi saya sebelum membuat buku ini, saya mencari referensi dulu untuk mencari bagaimana yang cocok untuk buku ini. Dan yang kedua adalah konsep buku. Dalam proses pembuatan buku pendamping ini, saya mencari konsep yang berkaitan dengan tema yang akan saya buat. Dalam pembuatan buku ini, saya mengambil tema school, yang dimana tema ini sangat cocok di SMK Negeri 1 Banyuwangi untuk siswa. Dan yang ketiga adalah proses desain. Nah, dalam proses desain ini agak lumayan memakan waktu, sehingga untuk mencari ide desain itu sendiri, saya ingin desain yang akan dibuat itu sangat cocok dengan aplikasi dan sangat cocok dengan alat-alat di bidang multimedia itu sendiri, dan dimana desain itu sendiri memberikan nuansa tidak membosankan bagi siswa maupun guru dalam hal proses pembelajaran daring maupun dari sekolah langsung. Selanjutnya adalah pembuatan storyboard. Di sini sebelum saya membuat buku jadi seperti ini, saya akan membuat storyboard terlebih dahulu. Pertama dari cover awal sampai ke terakhir itu saya membuat semua persatu dengan menggunakan storyboard. Dalam pembuatan ini saya menempatkan beberapa tata letak seperti contoh pada icon, pada judul itu saya menempatkannya pada storyboard, sehingga pada waktu pembuatan di desain saya tidak bingung karena udah ada desain pada storyboard itu sendiri. Kalau menggunakan storyboard kan kita bisa langsung menghapus, nanti bisa dipindah, dihapus, bisa dipindah seperti itu.
Kalau sudah pas pada storyboard, baru bisa kita aplikasikan kepada desain seperti itu. Selanjutnya, yang aplikasi desain yang saya buat adalah di sini ada 2. Saya menggunakan Corel Draw dan Corel Photo Paint. Di sini aplikasi yang sering saya gunakan itu adalah aplikasi Corel Draw karena saya mendesainnya di aplikasi Corel Draw. Dan untuk aplikasi Corel Photo Paint, di sini saya menggunakan hanya untuk menghilangkan background bagian belakang gambar. Contoh seperti alat kamera, di belakang itu ada gambar yang tidak diperlukan, itu akan saya hapus seperti itu. Nah, pada aplikasi Corel Draw itu sendiri, aplikasi Corel kan sangat mudah untuk digunakan dalam mendesain. Nah, jadi menurut saya Corel itu agak lumayan membantu saya dalam proses pembuatan buku ini. Selanjutnya adalah alat praktik dan teknik. Di dalam buku ini terdapat 7 alat praktik. 7 alat praktik itu terdapat dari kamera video, tripod, drone, flash, reflektor, dan green screen. Di sini tidak hanya ada alat praktik saja, tetapi ada teknik. Di sini ada teknik pengambilan video dan teknik cara pengambilan gambar. Selanjutnya, desain buku. Di sini saya akan menyebutkan beberapa desain buku yang terdapat pada dalam buku ini, yaitu pertama adalah cover luar, yang kedua ada cover dalam, yang ketiga ada daftar isi, yang keempat ada materi alat, yang kelima ada jenis-jenis alat, dan yang keenam ada scan objek alat, dan yang ketujuh ada hasil scan objek alat, dan yang terakhir ada penutup. Oke, kita berada di cover luar. Yang pertama itu adalah di sini terdapat sebuah logo. Di antara 2 logo ini terdapat dari logo SMK Negeri 1 Banyuwangi dan logo Stikom Banyuwangi. Di sini saya menaruh logo di bagian depan sini supaya agar orang yang melihat dari buku ini itu adalah ini merupakan hasil dari kerjasama antara SMK Negeri 1 Banyuwangi dan Stikom PGRI Banyuwangi dalam kegiatan Kampus Merdeka tahun 2022. Dan selanjutnya di sini ada ikon utama buku. Ikon utama buku ini saya menggunakan konsep triangle. Di sini saya memasukkan beberapa gambar yang menurut saya agar tidak membosankan bagi siswa maupun guru atau yang menggunakannya. Dan selanjutnya ada judul buku. Saya menggunakan judul buku kenapa tidak satu ukuran font yang sama. Tujuan saya adalah supaya buku ini dari judulnya saja itu tidak membosankan atau terlihat menarik bagi siswa. Selanjutnya di sini saya memberikan sebuah icon vektor di bagian bawah. Icon vektor di bagian bawah sini fungsinya agar tidak terlalu kosong di bagian bawah. Saya memberikan beberapa sedikit vektor di bagian bawah. Selanjutnya untuk bagian belakang, di sini saya juga memberikan beberapa 2 icon vektor di antara 2 ini supaya di bagian belakang juga tidak terlihat terlalu kosong sehingga menarik untuk dilihat. Selanjutnya cover dalam. Di bagian cover dalam ini saya memberikan cover bagian depan ditaruh di bagian dalam. Fungsinya jika cover bagian luar ini rusak, jadi terdapat sisa bagian cover dalam juga. Jadi jika bagian luar ini rusak, jadi masih ada pengganti di bagian cover bagian dalam seperti itu. Selanjutnya, dan yang pertama adalah di sini ada kata-kata pembukaan, yaitu ada let's go to study. Let's go to study itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan rasa belajar bagi siswa. Mari kita belajar seperti itu. Di bagian let's go study ini juga saya memberikan beberapa sedikit hiasan. Yang pertama adalah icon utama. Di sini di buku ini saya mengambil icon utama itu adalah kamera. Karena di jurusan multimedia itu sendiri, kamera itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Mungkin icon utama dari semua jurusan itu, kamera itu di multimedia itu sangat terkenal gitu. Multimedia itu apa sih? Oh, itu loh tentang kamera seperti itu. Terus selanjutnya di bagian let's go to study itu juga saya memberikan kalimat pembuka yang menurut yang kata saya tadi itu let's go to study. Terus saya memberikan beberapa icon vektor yang menurut saya agar memperlihatkan lebih cantik lagi. Setelah itu di dalamnya lagi terdapat sebuah daftar isi.
Di daftar itu sendiri saya mengambil tema hijau papan tulis sekolah SMA atau SMK yang menggunakan kapur seperti itu. Jadi yang bagian depan tadi warna hitam itu adalah blackboard, yang bagian ini itu seperti papan tulis yang ada di SMA atau SMK. Jadi temanya tidak terlalu jauh mengambil dari sekolah, masih tetap di sekolah. Terus di sini saya memberikan judul dan ikon daftar isi. Saya memberikan sebuah vektor kamera kecil di bagian daftar itu, di daftar isi itu, supaya itu sebagai tanda ini bagian halaman apa sih gitu, halaman daftar isi. Selanjutnya adalah font dan warna font. Di sini saya menggunakan dua warna font, yaitu warna kuning dan warna putih. Gunanya untuk yang warna putih itu sendiri, untuk yang warna kuning itu sendiri adalah sebagai subjudul. Contoh di bagian ini kamera, itu judul nanti warnanya kuning, di bagian bawahnya pengertian kamera itu apa, itu warnanya putih. Jadi bisa membedakan dari situ. Selanjutnya ada di bawah sendiri terdapat juga nomor halaman di bagian bawah. Fungsinya untuk mengetahui di bagian bawah ini kita di bagian halaman ini kita di halaman tersebut kita ada di halaman nomor berapa, seperti itu. Selanjutnya ada materi alat. Di sini saya memberikan 3 contoh materi alat, yaitu adalah flash, teknik pengambilan video, dan kamera video. Pada flash ini juga, pada materi ini di setiap alat seperti kamera, flash atau kamera video, saya memberikan sebuah icon contoh dalam bentuk kamera, itu akan icon vektornya akan bentuk dalam kamera. Tetapi dalam bentuk flash itu akan icon vektornya itu berbentuk flash. Berarti itu menandakan kalau kita berada di halaman depan bagian flash. Dan di bawahnya icon itu terdapat sebuah sebuah judul itu tentang flash. Nah, jadi kita tahu kita ini ada di materi apa gitu, kita ada di materi flash. Dan di bagian bawah juga di sebelah kiri itu saya memberikan icon vektor, di setiap halaman mungkin akan berbeda, akan saya buat berbeda sehingga tidak membosankan bagi pembacanya. Selanjutnya setelah kita membuka pada icon flash itu tadi, di bagian selanjutnya ada pengertian apa sih tentang flash itu gitu. Terus fungsi flash itu apa gitu. Jadi di buku ini tidak hanya untuk men-scan objek AR aja, 3D aja, tetapi di buku ini juga terdapat sedikit tentang pengertian apa itu alat tentang multimedia, dan di bawahnya fungsi tentang multimedia itu sendiri. Dan selanjutnya ada teknik pengambilan video, sama seperti tadi. Di bagian atas terdapat sebuah icon, yaitu tentang seperti orang mengambil video, dan di tengahnya terdapat sebuah judul, dan di bawahnya juga terdapat sebuah vektor. Sama seperti yang tadi, di sebelah kanannya itu terdapat sebuah pengertian dan fungsinya. Untuk kamera video sama seperti sebelumnya. Jadi di setiap awal materi alat itu terdapat sebuah icon vektor alat, judul. Setelah itu halaman selanjutnya akan terdapat sebuah pengertian dan fungsinya dari alat tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis alat. Setelah pengertian tadi dari judul dan pengertian tadi, di sini saya akan memberikan di bagian belakang, yaitu adalah jenis-jenis alat. Dari jenis-jenis alat yang saya ambil adalah teknik pengambilan gambar. Nah, di sini juga teknik pengambilan gambar ini saya memberikan beberapa contoh teknik pengambilan gambar seperti long shoot dan macam-macam seperti itu. Nah, jadi di setiap teknik pengambilan gambar itu sendiri kita tidak hanya melihatkan gambar di situ, tetapi kita juga mengartikan long shoot itu seperti apa sih, teknik pengambilan gambar itu seperti apa sih, ada berapa teknik pengambilan gambar gitu. Nah, jadi nanti di dalam waktu kita melihat gambar itu tadi, di sampingnya akan terdapat sebuah pengertian. Di sampingnya akan terdapat sebuah pengertian, long shoot itu adalah seperti ini nih, teknik pengambilan gambar seperti ini. Nah, selanjutnya ada reflektor. Di sini saya akan memberikan 3 contoh reflektor. Jenis-jenis reflektor kan terdapat ada 4. Nah, reflektor tadi itu nanti yang di bagian awal itu terdapat sebuah reflektor yang bagian emas. Nah, emas ini fungsinya untuk apa sih gitu? Yang warna silver untuk apa? Yang warna hitam untuk apa? Dan yang warna putih untuk apa? Nah, jadi di buku ini sendiri jenis-jenis alat itu tidak hanya berupa gambar saja, tetapi berupa juga tentang pengertian dari alat itu tadi. Selanjutnya adalah scan objek atau alat. Nah, di sini saya memperlihatkan pada bagian desain kalimat petunjuk adalah scan me. Nah, di bagian scan me ini juga di scan me. Jadi fungsinya kalimat petunjuk scan me ini adalah scan aku gitu. Scan gambar ini, maksudnya scan gambar ini. Dan untuk di bagian tengahnya terdapat sebuah gambar yang dimana fungsinya untuk men-scan objek pada HP kita, pada aplikasi 3D yang telah kita buat. Nanti kita scan akan muncul di bagian HP tersebut objek 3D-nya. Contoh kita men-scan bagian flash. Nah, nanti
pada HP itu tadi waktu kita scan terdapat sebuah objek 3D di dalam HP tersebut. Nah, di bagian bawahnya juga terdapat nama objek, yaitu adalah lampu flash studio dan lampu studio. Nah, jadi di setiap scan objek itu tadi terdapat sebuah kata scan me, di tengahnya terdapat sebuah gambar, dan di bawahnya juga terdapat sebuah nama dari alat tersebut. Jadi waktu kita scan itu kita tahu ini, oh ini alat seperti alat flash studio, ini seperti lampu studio, seperti itu. Selanjutnya adalah hasil scan objek alat. Nah, di sini jika siswa atau guru kurang memungkinkan dalam penggunaan HP dan gambar, di sini saya mensisipkan beberapa screenshot. Seperti screenshot ini sangat penting untuk di buku ini. Pentingnya bagian mana akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan bagian cover bagian depan. Di sini terdapat di bagian hasil scan objek alat itu terdapat sebuah icon utama. Icon utama itu yang penting, yang pertama adalah kamera. Yang selanjutnya adalah ada judul yang berjudulkan bagian-bagian kamera, dan beberapa alat nanti juga disebutkan seperti itu. Selanjutnya saya memberikan beberapa icon ya, supaya tidak terlihat kosong pada bagian halaman. Untuk selanjutnya di sini saya menampilkan dua atau satu pada bagian hasil scan objek alat. Di bagian buku sendiri juga di bagian belakang nanti terdapat sebuah scan ya, seperti ini contohnya. Itu nanti kita menampilkan dua atau satu, tergantung muatnya buku ini tadi. Nah, jadi waktu kita men-scan objek itu tadi, objek akan terlihat 3D di bagian HP. Nah, tidak hanya terlihat 3D saja, tetapi di bagian objek itu tadi nanti akan terlihat akan terdapat petunjuk, contoh kamera ini bagian apa sih, kamera ini tombol apa sih, itu nanti akan terjelaskan di situ. Contoh seperti main control, dial atau shutter, itu nanti dijelaskan ada di buku ini juga. Jadi jika siswa atau guru tidak bisa, maksudnya tidak kurang efektif menggunakan HP pada waktu di kelas, jadi nanti di belakang itu juga udah ada ininya, udah ada dua screenshot ini tadi. Jadi tanpa harus menggunakan HP, siswa juga udah tahu contoh 3D-nya seperti ini gitu. Nah, jadi juga di bagian bawahnya nanti terdapat sedikit tentang pengertian tentang lensa kamera itu apa sih gitu, terus lensa realis itu apa sih gitu. Jadi waktu kita men-scan itu nanti artinya tuh terdapat pada di buku ini gitu. Terus selanjutnya di bagian penutup, di sini saya membuat desain yang berbeda dari depannya supaya tidak terlihat membosankan dan sedikit berbeda. Di sini saya menggunakan desain yang nuansa agak sedikit hangat menurut saya, karena warnanya coklat dan krem. Di sini saya memberikan sebuah kata-kata thanks to seperti judul terima kasih kepada, seperti itu. Di situ saya juga memberikan dua contoh logo, yaitu adalah logo SMK Negeri 1 Banyuwangi dan Stikom PGRI Banyuwangi. Di bagian penutup ini juga saya mendesain bagian penutup untuk bagian SMK Negeri 1 Banyuwangi. Saya berterima kasih karena sudah memberikan tempat, memberi kesempatan saya untuk magang di tempatnya SMK 1 Banyuwangi. Dan untuk Stikom saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya dan Stikom karena sudah memberikan saya untuk mengikuti kegiatan Kampus Merdeka tahun 2022 ini. Di situ juga terdapat sebuah foto di antara dua pembimbing saya, pembimbing dari kampus dan pembimbing dari tempat magang, yaitu Bu Selatin dan Pak Saugi Yamani. Selanjutnya pada bagian isi penutup belakang itu ada tulisan seperti salam pembuat. Nah, di situ saya dan teman saya memberikan supaya buku ini bermanfaat bagi siswa maupun guru di SMK Negeri 1 Banyuwangi, supaya mereka tetap semangat belajar dan fokus untuk belajar ke depannya, supaya nilainya bagus seperti itu, dan supaya paham tentang apa alat-alat multimedia seperti itu. Selanjutnya di bawah saya juga memberikan foto saya dan teman saya sebagai apresiasi kepada saya dan teman saya, karena sudah dari magang tahap 1 sampai tahap 2 ini saya sudah berhasil untuk menyelesaikan, setidaknya meskipun ini kurang lengkap, saya berhasil dan teman saya menyelesaikan tugas ini gitu. Selanjutnya untuk bagian kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya adalah pembuatan proyek buku pendamping ini pembuatan proyek buku media pembelajaran dan aplikasi berbasis augmented reality ini merupakan suatu timbal balik bagi saya dan teman saya
pada SMK Negeri 1 Banyuwangi, yaitu tempat magang saya. Buku pendamping ini bertujuan untuk siswa dan guru dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID sekarang ini. Kenapa saya membuat ini? Kesimpulannya adalah supaya siswa itu mudah dalam pembelajaran di multimedia itu sendiri gitu. Jadi dalam buku ini juga dan aplikasi itu juga siswa itu tidak hanya mempelajari alat hanya di buku saja, tetapi juga bisa melihat secara langsung. Meskipun kita harus menggunakan alat, tetapi kita bisa menggunakan aplikasi Android berbasis augmented reality itu tadi gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu tadi. Selanjutnya adalah saran. Untuk saran saya adalah buku pendamping media pembelajaran multimedia ini, penyusun berharap agar buku yang telah penyusun buat ini digunakan dengan baik dan bermanfaat. Penyusun juga berharap agar buku pendamping ini digunakan sesuai dengan fungsinya dan dapat membantu guru dan siswa-siswi dalam belajar mengajar baik di sekolah maupun di rumah atau daring. Sarannya supaya buku ini dijaga dan lebih bagusnya diberkembangbiakan lagi supaya buku ini lebih lengkap tentang apa itu jurusan multimedia dan teknik-teknik multimedia. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.